pileg gitu. Nah kita fokus ke pilpres gitu. Nah, jadi kalau objeknya itu adalah penetapan, memang kalau kita lihat fokusnya itu adalah hasil memang, bukan proses. Apakah hasil suara yang ditetapkan oleh KPU itu paslon yang lain komplain atau tidak, atau keberatan atau tidak? Kan KPU sudah mengumumkan paslon nomor 1 dapat angka 50 jutaan, paslon nomor 2 90 jutaan, paslon nomor 03 27 jutaan. Nah terhadap hasil ini, angka-angka ini ada yang keberatan. Tapi saya tidak sependapat kalau kemudian MK hanya mengadili hasilnya, tidak, tapi kan dikorelasikan dengan proses. Artinya begini, apakah 90 juta yang diperoleh oleh pasangan 02 ini prosesnya udah bener kagak? Bener atau tidak proses itu nanti akan dikaitkan dengan apakah dalam prosesnya itu ada satu tindakan kecurangan atau tidak. Lanjut kemudian membangun narasi berikutnya, apakah kecurangan itu kecurangan yang lazim atau memiliki kualifikasi TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, dalam membangun narasi itu baru masuk kepada narasi berikutnya. Apakah kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif itu berkorelasi terhadap hasil daripada suara paslon. Nah, kalau ada korelasinya, masuk kepada narasi berikutnya. Apakah kalau tidak ada kecurangan, ada angka suara yang tidak didapatkan oleh paslon tertentu dan akan menjadi milik paslon yang lain, gitu loh. Nah, kalau ada angka itu, apakah nilainya signifikan atau tidak? Kalau nilainya signifikan, itu akan mengubah keputusan KPU karena yang menang akan berubah. Kalau nilainya tidak signifikan, memang ada kecurangan, tapi nilainya tidak signifikan terhadap perolehan suara paslon yang lain. Nah, ini biasanya akan diabaikan oleh MK. Saya kasih contoh begini ya. Jika dua paslon bersengketa, paslon pertama dapat 60, paslon kedua 40. 40 menggugat ada kecurangan, terbukti. Kalau tidak curang, dia harusnya dapatnya 45. Nah, kalau memang bisa dibuktikan, tetap saja ini tidak akan mengubah keputusan karena 45 melawan 55 tetap besar 55. Nah, kita belum masuk ke sana karena belum pembuktian. Yang disampaikan oleh pemohon dalam 0102 adalah narasi ya, 03 ya, narasi tentang adanya kecurangan, yang kecurangan itu menjadi dasar komplain terhadap penetapan hasil pemilu yang ditetapkan oleh KPU gitu loh. Nah, kalau kita baca dari petitumnya itu kan meminta penetapan itu dibatalkan. Lalu ada petitum untuk melakukan proses pemilu ulang di seluruh TPS. Tambahan, nah ini yang tambahan yang menurut saya baru dalam kasus ini, dengan mendiskualifikasi salah satu cawapres dari paslon tertentu. Nah mungkin ini yang mungkin bisa jadi tadi hakim bisa melakukan refunding, bisa juga menurut lawyer yang lain ini hakim akan pakai mata-mata kuda gitu loh, tidak akan menerima itu bagian dari petitum yang bisa dikabulkan atau dimohonkan atau menjadi kewenangan MK gitu. Karena memang problemnya begini ya, secara proses dan prosedur, Gibran itu kan sudah jelas cacat pencalonannya. Kenapa? Karena Gibran dicalonkan tanggal 25 November, sementara per KPU-nya baru 25 Oktober, per KPU-nya baru diubah 3 November. Jadi ini kan seperti peraturan mengikuti si calon gitu loh, melayani calon. Dan ini sudah dibawa ke Dewan Kode Etiknya, ya, sudah diputus ini melanggar etik. Hanya memang pelanggaran etik ini tidak berpengaruh terhadap keputusan penetapan paslon oleh KPU, sehingga Gibran waktu itu tetap jalan gitu. Nah saat itu memang tidak ada sarana untuk membawa. Nah mungkin inilah yang kemudian dibawa ulang ke MK. Hanya problemnya apakah MK nanti bisa berpikir progresif, refunding tadi, atau MK pasang kacamata kuda. Kalau MK pasang kacamata kuda, ya MK hanya akan mengatakan ini bukan kewenangan MK. Tapi kalau MK bisa menggali dan dia bisa melakukan terobosan, tapi kita lihat praktiknya MK bagaimana sih? Nggak konsisten praktiknya. Contoh, dalam konteks pengujian undang-undang, itu ada putusan MK yang menyatakan MK tidak berwenang membuat norma baru. Jadi yang punya kewenangan membuat norma itu legislator, DPR, bukan MK. Tapi ada kasus dulu Undang-Undang Kewarganegaraan kalau nggak salah, MK membuat norma baru dengan melegalisasi
nomenklatur aliran kepercayaan di nomenklatur KTP, padahal itu adalah norma baru. Artinya memang ya suka-suka MK sebenarnya. Hari ini ya suka-suka MK, kalau dia mau berpihak kepada tuntutan masyarakat tentang pemilu curang, dia bisa. Kalau MK nggak mau berpihak, ya dia pasang badan aja. Undang-undangnya kami hanya mengadili penetapannya saja, tidak ada penetapan calon. Penetapan kalau cari alatnya di situ. Makanya memang kalau saya jadi kuasa hukum 0103 dilematis, serba salah. Kenapa? Tidak memasukkan itu berarti problemnya nanti hanya mahkamah kalkulator. Ya. Tapi nanti hitung-hitungan saja, hitung-hitungan aja. Oh begitu. Iya. Memang ada kecurangan, tapi selisihnya signifikan, ya salah juga gitu. Tapi dengan terobosan ini saya menarik ini. Artinya kecurangan ini akan dibongkar. Nah, substansinya justru apa? Substansinya adalah yang akan menjadi hakim sebenarnya seluruh rakyat Indonesia. Biar rakyat akan mengetahui sebenarnya proses pemilu ini benar-benar memenuhi kriteria asas pemilu tadi ya. Ya, bebas, jujur, adil, ya luber lah, jurdil. Kalau kita kan langsung hukum bebas, rahasia, jujur dan adil. Tapi stensingnya saya lihat tadi kan kebebasan sama jurdilnya ya. Kalau rahasianya masih ada sih, karena nggak ada orang habis nyoblos dipaksa untuk kasih tahu kamu apa tadi nyoblosnya. Memang kesulitan membangun narasi itu adalah pada proses apakah pengaruh bansos itu bisa mempengaruhi hasil? Ya, ini bisa, kausalitasnya bisa. Gitu. Yang sulit adalah apakah kalau tidak ada pengaruh bansos, calon pemilih itu akan memilih yang lain. Nah, ini yang kemudian nanti akan mempengaruhi hasil suaranya. Dan selisihnya itu yang akan dihitung. Apakah selisihnya akan cukup signifikan untuk melampaui antara 90 juta dengan 50 juta, kalau ini yang pertarungannya antara 01 dan 02, atau 90 juta dengan 27 juta, kalau ini pertarungannya 03 dengan 02. Nah, ini yang kita belum tahu proses pembuktiannya nanti seperti apa begitu. Hanya memang kalau kita bicara tentang substansi suara, hitung-hitungan, mau nggak mau semua akan kembali kepada formulir C1. Nah, kalau mau kembali ke formulir C1, berarti mau nggak mau pembuktiannya harus menghadirkan formulir C1 sebanyak 820.000 dari seluruh TPS yang ada. Atau mungkin kalau kita punya hitung-hitungan, 60%-nya bisa mewakili, tapi dalam hukum nggak bisa pakai asumsi. Kalau pembuktian nggak bisa asumsi, 60% ini mewakili seluruh, nggak bisa. Selamat datang kembali di channel ini. Ya, yang dipermasalahkan salah satunya di sengketa Pilpres tahun 2024 ini, yaitu mengenai pencalonan Gibran Raka Buming Raka, di mana menurut kubu 01 dan 03 pencalonan Gibran sudah cacat hukum, dan ini juga menuai polemik ya pada saat pencalonan Gibran pada saat itu. Nah, teman-teman, ya apa yang menjadi permohonan kubu 01 dan juga 03 ini, mereka memohonkan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa paslon nomor 2 urut 2 akan supaya didiskualifikasi di pemilu ulang nantinya, karena mereka meminta supaya dilakukan pemilu ulang dan pengumuman yang diumumkan oleh KPU mereka tidak menerima, alias masih belum sah. Nah, teman-teman, tentu di dalam kubu 01 dan 03 ini menyampaikan permohonan-permohonan mereka, dan kubu 02 yang menyampaikan juga tentang pembelaan kepada Prabowo Gibran, sehingga ada tim pembela dari Prabowo Gibran. Kita lihat ada pengacara kondang Hotman Paris dan juga Yusril Oto Hasibuan dan lain-lain. Mereka berada di barisan Prabowo Gibran, membela Prabowo Gibran di Pilpres tahun atau di sengketa Pilpres tahun 2024 ini. Nah, teman-teman, oleh karena kubu 01 dan juga 03 meminta Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi pasangan 02, maka apa yang dikatakan ya oleh ahli 02 ini? Kita lihat, teman-teman, ya. Dia mengatakan bahwa ahli kubu 02, MK tidak bisa diskualifikasi Prabowo Gibran. Nah, di sini dikatakan bahwa MK tidak bisa diskualifikasi Prabowo Gibran. Nah, apa alasannya? Kenapa dia bisa mengatakan hal seperti itu? Ya, karena bisa saja didiskualifikasi kalau memang pelanggaran pemilu itu dibongkar semua oleh kubu 01 dan 03, dan mereka memberikan bukti-bukti yang akurat, yang mereka memberikan fakta-fakta yang benar di persidangan.
Ya, ahli yang diajukan tim pembela Prabowo Gibran, Andi Muhammad Nasrun, menilai permohonan pemohon agar Prabowo Gibran didiskualifikasi sebagai peserta Pilpres 2024 tidak mungkin dieksekusi. Hal itu mengemuka dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis 4 April 2024. Nah, kemudian teman-teman kita lanjut bahwa dalam sesi tanya jawab, Andi mengatakan permohonan pemohon agar MK menggugurkan Gibran sehingga hanya Prabowo yang bertanding dalam Pilpres 2024 juga tidak beralasan. Ini tidak sesuai dengan sistem hukum, ini pendapat yang tidak berdasarkan hukum, kata Andi. Nah, memang teman-teman kita tahu bahwa kubu 01 dan 03 meminta ya Mahkamah Konstitusi supaya diadakan pemilu ulang dan pasangan 02 didiskualifikasi atau salah satunya misalnya Gibran yang didiskualifikasi, tentu di dalam pemilu ulang maka Prabowo Subianto mencari cawapresnya lagi. Nah, di sini dikatakan bahwa kemudian kalau Pak Prabowo dan Gibran didiskualifikasi, putusan MK tidak mengenal ya diskualifikasi. Silakan lihat, tadi saya sudah meneliti persoalan ini dan sudah menulis 17 buku soal ini. Jadi saya ngerti, jadi nggak bisa Pak lanjutnya. Nah, menurut dia teman-teman bahwa menurut dari ahli 02 ini mengatakan bahwa MK tidak bisa mendiskualifikasi atau tidak bisa mengambil keputusan mendiskualifikasi salah satu paslon, yaitu paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Nah, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 21 Romawi 2023 yang telah membuat Gibran yang belum berusia 40 tahun bisa menjadi peserta Pilpres ini karena Gibran menjabat sebagai kepala daerah yang dipilih melalui proses pemilihan yang demokratis. Jadi tidak salah keputusan KPU menerangkan langsung putusan MK nomor 90, ujar Andi. Dia juga mempertanyakan permohonan pemohon yang ingin Gibran sebagai cawapres dicoret. Sebagaimana pencarian pengganti Gibran ini untuk menampingi Pak Prabowo sebagai paslon 02. Ini pertanyaan yang seolah-olah tidak mau dijawab, dibiarkan begitu saja, kata Andi. Sekali lagi, penetapan Gibran berdasarkan putusan MK adalah konstitusional. Kalau Anda keberatan ke MK, bukan terhadap produk KPU, lanjutnya. Nah, kemudian teman-teman, ya, itu tentang saksi ahli kubu 02 ini mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak bisa ya mendiskualifikasi salah satu paslon, ya, dan itulah yang dia lakukan. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Oke. Syarat usia capres-cawapres digugat lagi ke MK. Ini ceritanya. Nah, ini kita lihat ceritanya. Syarat usia minimal capres-cawapres yang diatur dalam pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum atau pemilu dengan pemaknaan putusan Mahkamah Konstitusi MK Nomor 90 PUU 21 2023 kembali digugat ke MK. Perkara yang dimaksud adalah nomor 159 PUU 21 Romawi 2023 yang menjalani sidang pemeriksaan pendahuluan di gedung MKRI Jakarta MKRI 1 Jakarta Selasa 19 Desember 2023 lalu. Perkara 159 diajukan oleh Yuliantoro dan perkara 160 diajukan oleh Saiful Salim dengan kuasa hukum Eliadi Hulu dan kawan-kawan. Nah, kemudian teman-teman buka dengan penyampaian pokok-pokok permohonan oleh Yuliantoro. Dalam penjabarannya, Yuliantoro merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu sebagaimana dimaknai dalam putusan MK 90 tetap diberlakukan. Nah, adapun putusan MK 90 itu menyatakan bahwa seseorang yang berusia di bawah 40 tahun dapat menjadi capres-cawapres asalkan pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pilkada. Nah, kemudian ya Yuliantoro menyebut kerugian konstitusional adalah tidak dapat memilih gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta DIY yang pernah atau sedang menduduki jabatan dalam pemerintahan DIY apabila diajukan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden.
Nah, kemudian ya hal itu disebabkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY melalui tata cara penetapan dan tidak dipilih melalui pemilihan kepala daerah, tegas Yuliantoro. Oleh karena itu, dalam petitumnya, Yuliantoro meminta MK untuk mencabut putusan MK 90 dan dinyatakan tidak berlaku dengan segala akibat hukumnya. Ya, selain itu, dia juga meminta MK menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu sebagaimana dimaknai putusan MK 90 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ya, sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun kecuali apabila undang-undang menentukan lain. Nah, kemudian selanjutnya giliran perkara 160 yang menyampaikan pokok permohonannya kuasa hukum Saiful. Eliadi menyebut salah satu kerugian konstitusional yang akan dialami pemohon adalah pemohon sebagai perorangan yang memiliki hak pilih akan diperhadapkan pada pilihan untuk memilih salah satu pasangan capres-cawapres yang lahir dari proses kecatatan hukum. Nah, teman-teman, ini tentang pencalonan Gibran. Dan tentu kita mengharapkan kepada Mahkamah Konstitusi supaya nantinya bisa mengambil keputusan yang benar. Terima kasih, berikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.